عائشة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه wa alihi. Sudah berbuat sampai halaman dari atas bawah. Bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kita kalau enggak ada kepentingan untuk melamar perempuan yang bukan mahram kita, dokter untuk mengobati perempuan yang sakit yang bukan mahramnya, atau kemarin itu yang buat muamalah atau mengangkat perempuan itu jadi syahid atau jadi saksi, maka pada keadaan yang demikian seseorang laki-laki itu boleh memandang kepada wajah perempuan yang bukan apa? Mahramnya. Di luar itu hukumnya nggak boleh, haram, nggak boleh. Perempuan bukan mahram kita. Arti mahram perempuan yang haram dinikahin, itu mahram artinya, bukan muhrim ya. Kalau muhrim orang yang sedang melakukan ibadah ihram, haji atau umrah, jadi mahram. Yang disebut dengan mahram alladzi haruma nikahuha, perempuan yang haram dinikahi. Ibu kita mahram, anak perempuan kita mahram, kemudian cucu perempuan kita mahram, adik perempuan kita mahram, kakak perempuan kita mahram. Itu kan apa kita? Haram nikah, nggak boleh. Atau saudara susu perempuan juga disebut dengan mahram. Nah, yang dibilang bukan mahram berarti yang boleh diapain? Nikahin, boleh itu. Madhab kita pada Bali Musyafi rahimahullah bahwasanya perempuan yang mahram pasti nggak batal wudu. Perempuan yang mahram pasti tidak batal wudu. Kayak ibu kita hukumnya bagaimana? Nggak batal wudu kita. Kayak mertua kita pengen cium tangan sementara kita udah apa? Udah wudu, itu nggak batal wudu kita. Wudu mertua nggak batal, yang perempuan kita pun sebagai mantu laki-laki nggak apa? Nggak batal wudu kita, karena sudah mahram kita itu. Karena anaknya sudah kita nikahin, jadi mertua itu hukumnya mahram. Nah, yang di luar itu disebut dengan bukan mahram. Jadi tidak diperbolehkan pada hukum agama memandang kepada perempuan yang bukan mahram kita. Jadi kalau nggak sengaja nggak masalah, yang nggak boleh yang haram. Jadi kan kalau sengaja dilihatin, itu tidak diperbolehkan pada hukum syara. Lagi puasa kita lihat perempuan yang bukan mahram kita, kalau nggak sengaja pahala nggak batal. Tapi kalau sengaja, pahala batal. Sengaja kita lihat perempuan yang bukan mahram kita dalam kondisi puasa kita, puasanya nggak batal, tapi pahalanya batal. Atau perempuan melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Perempuan sebaliknya melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan laki-laki cakep, ganteng, dilihatin. Nah, itu pahala puasanya batal. Tapi puasanya dihukumkan nggak batal. Kan jadi nggak enak. Nanti di hadapan Allah, pahala puasanya nggak ada sama sekali, kosong. Kalau lagi perempuan tuh foto aja, ntar buat bangker aja. Batal puasa, batal pahala aja. Foto ini foto. Ya ntar maghrib. Tetap nggak boleh, haram. Jadi ngelihat perempuan yang bukan mahram itu hukumnya haram. Kalau tidak ada kepentingan tadi itu, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Bil khilafin nazari, lain halnya memandang kepada perempuan yang bukan mahram. Ini tahammulis syahadati, karena untuk membebankan syahadah. Contohnya apa? Ka'an yatahammalas syahadata bi anna hadhil mar'ata iqtaradat min fulanin kada matalan. Seperti contoh, laki-laki membebankan kesaksian bahwasanya perempuan ini telah meminjamkan sesuatu kepada si fulan laki-laki yang lainnya. Contohnya, bagaimana hukum melihat kepada wajah dan sebagainya?
fayakunu lil wajhi wa ghairihi mimma yahtaju ilaihi, maka boleh memandang kepada wajah yang diperlukan kepadanya, boleh, silakan. Ini perempuan sebagai apa? Sebagai saksi bahwasanya ini perempuan pernah minjemin sesuatu kepada laki-laki yang lainnya. Diperbolehkan nggak melihatnya? Boleh, silakan. Gimana nggak bisa? Gimana kita pengen tahu ini perempuan yang minjemin barang kepada kita kalau kita nggak ada? Nggak mukanya kita nggak bisa. Bisa begini kan? Kamu siapa ya? Kan nggak mungkin. Nah, agama memperbolehkan tuh. Memperbolehkan apa? Melihat kepada perempuan yang bukan mahram kita. Tapi tadi itu tujuannya tuh sebagai apa tadi? Syahadah, kesaksian. Diperbolehkan pada hukum agama. Wa yajuzun nazaru liqadril hajati. Nah, sekarang gimana kalau yang ngajar laki, muridnya perempuan? Gitu. Ini bagaimana hukumnya? Melihat kepada wajah si guru itu perempuan, atau si guru kepada wajah si murid yang perempuan. Si murid yang perempuan melihat kepada wajah guru yang laki-laki, atau sebaliknya, guru yang laki-laki memandang kepada wajah muridnya yang perempuan. Ini bagaimana hukumnya pada hukum syarak? Wa yajuzun nazaru biqadril hajati, dan boleh pada hukum syarak melihat kepada perempuan yang bukan mahram sekedar hajat aja, sekedar keperluan saja. Contohnya apa? Li ta'limil wajibi wal mandubi, untuk mengajarkan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Boleh. Contohnya apa? Kal fatihati was surati. Contohnya seperti Fatihah. Kan Fatihah hukumnya apa? Wajib, rukun. Nah, gurunya laki-laki, muridnya perempuan, belajar alif ba'ta, belajar Quran. Masa pakai apa? Pakai hijab kan nggak kelihatan. Kan kalau baca Quran mesti apa? Ketahuan makhrajnya. Oh, ini shad, ini dad, ini ta, ini za, ini fa. Kan dicontohin sama gurunya tuh. Dicontohin sama gurunya, ini murid yang perempuan lihat, oh begitu caranya. Kata gurunya ini. Kalau zal begini caranya. Ujung lidah kamu kena kepada dinding gigi seri atas. Nah, gini. Kan mesti apa tuh? Mesti kan iya. Kecuali pakai apa? Pakai TV yang bagus, nggak masalah tuh. Kan sekarang pakai TV itu ya. Jadi ada videonya, ada alatnya. Jadi ini perempuan bisa lihat apa? Si gurunya lewat apa? Lewat visual TV diperbolehkan pada hukum acara seperti itu. Tapi langsung juga diperbolehkan. Misalnya pengen langsung, boleh silakan. Tapi sebelum jangan ganjan gurunya. Dan gurunya genit lagi. Kita beri tanya. Sekedar ngajar doang yang wajib, baca Fatihah atau baca surah, itu demikian ya. Jadi diperbolehkan pada hukum syarak mengajarkan kepada perempuan yang bukan mahramnya, sekedar yang wajib, sekedar yang sunnah. Wa ma yata'ayyanu ta'allumuhu min as-sana'il muhtaj ilaiha sawa'un at-ta'limu lil amradi aw lil mar'ati. Atau yang hukumnya wajib pelajari, contohnya apa? Min as-sana'il muhtaj ilaiha. Contohnya industri-industri yang dibutuhkan kepadanya, baik mengajarkannya untuk amrad. Ini amrad adalah laki-laki yang mendekati baligh, disebut dengan amrad. Orang Arab itu kalau ada laki-laki amrad belum balik, itu cakepnya luar biasa. Orang Arab ya. Jadi orang Arab atau orang kita orang Indonesia, ini anak belum balik, mendekati apa? Mendekati balik, itu cakep tuh. Disebut dengan apa tuh? Amrad namanya tuh. Jadi kalau amrad demikian, amrad cakep-cakep. Jadi hampir kayak perempuan tuh amrad. Saya pernah lihat tuh di Mekah itu, amrad tuh anak cakep banget. Jadi saya kirain perempuan, tentunya apa? Laki itu. Disebut dengan amrad demikian. Makanya ada hukum syarak tuh. Bahwasanya mengajarkan amrad laki-laki yang hampir mendekati balik itu hukumnya boleh. Atau mengajarkan perempuan, maka pun hukumnya sama diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.